rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Ini menunjukkan saudara kita tidak selevel dengan Tuhan. Nah kalau kita sudah tahu kita tidak selevel dengan Tuhan, kita ciptaan, dia pencipta, kita yang ciptaan ini bergantung di Tuhan saudara. Amin. Bergantung di Tuhan sepenuhnya. Tanpa dia kita tidak bisa apa-apa. Mau menjadi orang yang kuat dan berani bagaimana kalau kita tidak andalkan Tuhan. Mau menjadi orang yang kuat dan berani bagaimana saudara. Berani memberitakan Injil. Berani menyatakan kebenaran. Berani berkata tidak terhadap dosa. Mau bagaimana saudara kalau kita tidak di dalam Tuhan. Tidak bisa. Untuk bisa kuat dan berani itu hanya mungkin saudara kalau kita di dalam Tuhan. Yosua pasal 1 ayat yang ke-6 kita baca dalam hitungan yang ketiga 1, 2 dan 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan kepada adik-adik remaja, teens untuk bisa kembali ke ruangannya. Terima kasih kepada tim pelayan malam hari ini yang sudah melayani kita. Mereka mempersiapkan diri dengan baik untuk melayani Tuhan dan saya suka seperti itu. Benar bahwa Tuhan menyertai setiap pelayanan kita. Ya, Tuhan menyertai segala sesuatu yang kita lakukan, tapi tak berarti kita membuang sisi aktif kita dalam mempersiapkan diri kita sebaik mungkin ya dalam hal berlatih. Kita bersyukur saudara-saudara malam hari ini Tuhan izinkan kita ada lagi untuk memuji menyembah Tuhan. Bahkan lebih dari itu kita diizinkan oleh Tuhan untuk belajar firman Tuhan. 2 minggu kita tidak ibadah saudara-saudara dan tentunya bulan kemarin kita Oktober kita sedang membahas seputaran family saudara-saudara, seputaran keluarga. Dan sudah dibahas ya di bulan Oktober itu di minggu yang pertama itu dibahas oleh Kanita. Saya percaya saudara diberkati. Lalu di bagian yang kedua saya ya yang berkhotbah, saya yang berkhotbah dan saya mengangkat tentang kisah Yosua ya, waktu Yosua mengatakan aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Dan saya bicara tentang prinsip ya, betapa prinsip itu sangat penting ada di dalam keluarga. Kalau tidak ada prinsip maka akan dengan mudah saudara-saudara kita diombang-ambingkan karena tidak punya prinsip hidup yang benar. Tapi prinsip hidup yang saya maksudkan dalam khotbah itu bagaimana kita seperti Yosua bilang ya, kalian mau beribadah atau tidak beribadah tapi saya dan keluarga saya akan beribadah kepada Tuhan. Ya, hidup takut Tuhan, hidup beribadah itu harus menjadi prinsip hidup ya orang Kristen. Lalu di bagian yang ketiga saudara-saudara, kalau tidak salah karena kita sibuk untuk persiapan konser, latihan dan lain sebagainya, maka paket kirimkan video. Saya tidak tahu berapa banyak yang nonton, tapi ada beberapa yang like, yang komen ya. Khotbah itu saya rekam untuk dikirimkan kepada saudara bahwa salah satu poin yang penting yang harus ada dalam keluarga yaitu komunikasi. Bahkan komunikasi pun harus ada di komunitas kita supaya enak begitu, kita bisa berkomunikasi dengan baik, tidak salah mengerti dan lain sebagainya, dan itu penting. Tapi bagian yang pertama saya jelaskan bahwa berkomunikasi dengan Tuhan dulu itu penting, karena sejauh mana komunikasi hubungan kita dengan Tuhan itu sangat menentukan bagaimana kita bisa berkomunikasi atau berhubungan juga dengan orang lain. Itu saudara bisa lihat di YouTube. Dan tentu part yang keempat atau minggu yang keempat kita tidak bisa ibadah dan saya juga tidak bisa bikin video khotbah karena itu sibuk menuju konser tanggal 25 Oktober itu ya. Tapi kita sudah ada di November jadi kita mau ganti tema. Nah, tema yang akan kita bahas saudara-saudara di bulan November ini saudara-saudara adalah be strong and courageous ya. Ya, be strong and courageous itu menjadi kuat dan berani saudara-saudara. Nah, menjadi kuat dan berani ini saudara-saudara, be strong and courageous ini saudara-saudara, kita bisa melihat di beberapa bagian firman Tuhan ya. Tema ini adalah tema Harnas ya, Harnas Kaum Muda Nasional. Ini tema Harnas Kaum Muda Nasional dan semua
kaum muda ya saudara di gereja masing-masing ya di Indonesia secara khusus GSJA itu membahas tema ini, tapi mereka cuma bahas hanya satu kali di Harnas mereka. Saya pikir bagian ini perlu dibahas beberapa minggu sampai pada puncaknya tanggal 24. Saya ingatkan bahwa Harnas kaum muda itu jatuh pada minggu keempat bulan November tanggal 24, itu Harnas kita ya. Hari Nasional Kaum Muda, saudara. Jadi kita akan membahas tema ini, be strong and courageous. Tapi menurut saya kita akan bahas ini perlahan-lahan, saudara-saudara, dari bagian pertama sampai nanti tanggal 24. Supaya kita lebih dalam mempelajari bagian ini atau mendapatkan banyak hal. Supaya kita lebih kuat ya dalam pemahaman, lebih baik lagi dalam pemahaman. Sehingga kehidupan kita semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Saya mulai dengan ini, kita sepakat dulu ya saudara bahwa yang namanya hidup itu tidak mudah. Yang namanya hidup itu tidak mungkin tidak ada pergumulan. Karena Ayub pasal yang ke-7 ayat 1 mengatakan bahwa kita harus bergumul di bumi. Manusia memang harus bergumul di bumi, saudara. Tidak mungkin saudara dalam perjalanan kehidupan kita itu tidak ada tantangan, itu tidak mungkin. Tidak mungkin dalam perjalanan hidup kita itu tanpa proses atau tidak ada proses, itu tidak mungkin. Tidak mungkin juga tanpa masalah. Jadi kehidupan itu seperti satu perjalanan yang mulus tanpa hambatan apa-apa. Saya pikir tidak seperti itu. Kita sepakat saudara ya, kita mau memuji Tuhan, tidak memuji Tuhan, kita akan berjumpa dengan persoalan yang sama, kita akan berjumpa dengan tantangan hidup, proses hidup yang kita alami di dalam kehidupan kita, tidak bisa tidak. Nah di dalam setiap proses-proses itu, pergumulan, tantangan hidup, tekanan hidup, masalah demi masalah, ya respons orang berbeda-beda ya saudara. Ada yang kuat ya saudara, ada yang tidak kuat, ada yang tidak menyerah ya saudara, tapi ada juga yang memilih untuk menyerah karena tidak kuat dengan situasi, keadaan, proses yang berat yang dia alami atau dia hadapi di dalam hidup. Tapi orang-orang yang bergantung kepada Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, saya percaya saudara bahwa dia memahami apa yang Tuhan katakan saudara di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan sajalah yang memahami ayat ini, atau waktu dia berada dalam situasi yang sulit dia tidak menyerah, tidak salahkan Tuhan dan lain sebagainya. Kalau dia hidup dalam Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, hidup dalam firman, dia paham bahwa segala sesuatu diizinkan terjadi itu bukan tidak ada maksud dan tujuan. Ada maksud Tuhan di situ, saudara. Ya tentu saudara, dalam hidup ini Tuhan mau kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Tidak ada orang yang terlalu kuat sehingga dia bisa mengatasi setiap persoalan yang dia hadapi dalam hidup dengan kekuatannya sendiri. Tidak mungkin saudara. Dia hanya bisa kuat di tengah badai atau persoalan yang dia hadapi saudara, kalau dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi realitanya memang saudara hari-hari ini, karena kehidupan ini tidak selalu berjalan mulus, ada proses, ada tekanan, tantangan, terkadang membuat banyak orang merasa takut. Banyak orang ya, banyak anak-anak muda menyerah dengan hidup. Bahkan saya bisa melihat ada berita-berita, ada anak-anak muda yang tidak kuat karena kehidupannya, kehidupan keluarganya yang hanya begitu-begitu saja, lalu dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Kenapa keluarga di sana kaya? Kenapa keluarga di sana sanggup menyekolahkan anak-anaknya dengan baik sedangkan saya tidak, saudara? Kalau dia tidak di dalam Tuhan, ini repot, saudara. Dan pada akhirnya saya bisa lihat bahwa dalam berita-berita banyak yang bunuh diri karena begitu. Ya, tidak hanya bunuh diri karena bulian, kan bunuh diri juga karena keadaan ekonomi keluarga dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Tapi saya berharap itu tidak ada di dalam kehidupan kita ya. Kita anak-anak Tuhan yang masing-masing punya latar belakang keluarga yang berbeda, tapi saya perlu ingatkan bahwa kuatlah di dalam Tuhan, hiduplah di dalam Tuhan, saudara. Andalkan Tuhan di dalam hidup kita, karena saya percaya, saudara, bicara kuat dan berani itu tidak mungkin berdiri di atas kekuatan kita selain kekuatan Tuhan. Kalau kekuatan kita tidak bisa, saudara. Kita pasti hancur, saudara. Ya, makanya saya bilang tadi, saudara, bahwa kalau kita mau kuat dan berani itu harus di dalam Tuhan. Ya, kalau di luar Tuhan tidak bisa, saudara. Sangat tidak mungkin, saudara, kita bisa kuat dan berani menjalani hidup ini dengan kekuatan kita. Itu sangat tidak mungkin. Seseorang yang kuat dan berani
itu tidak diukur dari seberapa besar kekuatannya. Tidak diukur lewat itu, saudara-saudara. Tapi bisa dilihat dari seberapa jauh ya hubungannya dengan Tuhan. Kalau saudara punya hubungan yang kuat, yang dalam, yang semakin kuat ya dengan Tuhan, saudara, maka saya percaya tidak ada masalah yang lebih besar daripada Tuhan kita. Amin ya. Tidak ada masalah yang lebih besar dari Tuhan kita. Masalah tidak bisa hancurkan kita. Tidak bisa. Menggoncangkan mungkin iya. Tapi menghancurkan kita tidak bisa. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong setiap kita. Ya. Makanya kerohanian kita itu sangat penting, saudara. Ya, kuat dan beraninya kita tidak ditentukan oleh seberapa besar kekuatan kita. Tapi bicara tentang kerohanian. Hubungan kita dengan Tuhan itu seperti apa? Ya, seberapa jauh hubungan kita dengan Tuhan, seberapa dalam kita cinta Tuhan itu sangat menentukan, saudara, kita kuat menghadapi apa yang terjadi dalam hidup ini. Amin ya saudara. Makanya saya sering bilang harus punya hubungan dengan Tuhan dalam hal firman dan juga dalam hal doa dan firman. Waktu kita berdoa, saudara, kita sedang bicara dengan Tuhan. Tapi waktu kita baca firman, Tuhan sedang bicara dengan kita. Itu yang bikin kita kuat. Kalau tidak punya hubungan dengan Tuhan, firman, tidak pernah berdoa, tidak pernah baca firman, Anda mau dapat kekuatan dari mana? Saudara diberkati oleh Tuhan. Tapi saya percaya kalau saudara hidup dalam Tuhan, sungguh-sungguh hidup dalam firman, belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, Anda akan menjadi orang-orang yang kuat, anak-anak muda yang kuat, yang sanggup untuk mengatasi apapun, saudara. Karena ada kalimat bilang begini, saudara, ya, orang-orang yang kuat berlutut di hadapan Tuhan, merekalah yang akan kuat berdiri di tengah badai. Karena sekali lagi, hidup tidak selalu berjalan mulus. Kita tidak bisa atur hidup ini. Kalau kita mau atur hidup ini, tentu tidak boleh ada tantangan, tidak boleh ada proses, tidak boleh ada masalah ini dan itu, tidak boleh. Maunya yang enak-enak. Tapi masalahnya saudara, bukan kita yang atur hidup. Tuhan yang atur ini hidup. Amin. Tugas kita menjalani hidup ini. Terus berjalan, lihat ke depan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Ya saudara diberkati oleh Tuhan. Jadi mau kuat dan berani itu sangat bergantung dari kita di dalam Tuhan atau tidak. Karena Alkitab berkata saudara, ya di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 bilang begini. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Perhatikan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Artinya saudara, di luar Tuhan kita tidak bisa kuat. Mungkin di luar Tuhan Anda bilang, saya anak muda yang punya kekuatan, saya anak muda yang punya pemahaman yang baik. Iya, oke, benar sekali. Tapi kalau Anda tidak di dalam Tuhan, Anda selesai. Anda tidak mungkin kuat menghadapi hidup ini kalau Anda di luar Tuhan. Firman Tuhan bilang, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Begitu juga 2 Timotius 2 ayat 1 bilang begini. 2 Timotius pasal 2 ayat 1, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia. Kita tahu hidup ini karena kasih karunia, keselamatan karena kasih karunia. Tidak ada satupun pencapaian yang kita miliki dalam hidup ini lalu kita berani berkata, itu karena saya, itu karena hebatnya saya. Tidak, semua karena kasih karunia. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Dari dua ayat ini saudara, jelas menunjukkan kepada kita bahwa menjadi kuat dan berani dengan kekuatan kita itu tidak mungkin. Ya saudara, itu tidak mungkin. Menjadi kuat dan berani kalau kita di dalam Tuhan. Anak-anak muda kalau hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguh Anda akan lihat hidup Anda dipimpin oleh Roh Kudus. Anda punya keberanian yang luar biasa saudara. Ya, makanya kalau saya baca Alkitab lalu saya temukan Daud katakan, oh itu luar biasa ya. Daud berkata di dalam keadaan sulit ya, di tengah-tengah ancaman dari musuh lah, dari anaknya lagi, luar biasa saudara apa yang dihadapi oleh Daud saudara. Tapi dia bilang bahwa aku mengasihi engkau ya Tuhan kekuatanku. Itu di dalam Mazmur pasal 18 ya ayat 2 dan 3. Mazmur 18 ayat 2 dan ayat yang ketiga ya, dalam situasi yang sulit yang dihadapi oleh Daud saudara, ada ancaman ya dari musuh, dari anaknya sendiri Saul yang mau mengkudetanya saudara. Dia bilang begini di ayat 2, ia berkata aku mengasihi engkau ya Tuhan kekuatanku. Lalu di ayat yang ketiga, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku ya. Gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku.
Ini adalah kata-kata kiasan, saudara, yang menggambarkan kekuatan dan keamanan, saudara. Sumber kekuatan Daud itu Tuhan, sumber keamanan Daud itu Tuhan. Dan saya berharap kita pun begitu, saudara. Ya, sumber kekuatan kita Tuhan, sumber keamanan kita ya Tuhan, sumber perlindungan kita ya Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara, diberkati oleh Tuhan. Dia satu-satunya sumber kekuatan kita. Makanya tema ini menurut saya tema yang menarik, ya, menjadi kuat dan berani, saudara. Tapi bagaimana kita bisa menjadi kuat dan berani kalau kita di luar Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang kuat dan berani dengan kekuatan kita sendiri? Kalau berdiri di atas kekuatan kita sendiri, selesai. Ya. Tentu kita ingat ya, kalau bicara tentang Petrus, ya, seseorang yang dalam hal apapun yang dilakukan dia mau yang paling duluan, paling utama. Ya. Petrus tuh orangnya begitu ya, saudara. Dalam hal menjawab dia mau juga menjawab yang paling pertama daripada murid-murid yang lain. Dalam hal melakukan apapun, Petrus selalu mau yang pertama, ya, melebihi murid-murid yang lain, saudara. Kalau kita ingat tentang Petrus, saudara, ya, waktu perjamuan malam, saudara, ya, dia kan bilang toh, ya, bahwa yang lain boleh tergoncang imannya, tapi saya tidak. Ya. Yang lain boleh tergoncang imannya, tapi saya tidak. Tapi nyatanya, saudara, apa yang dia ucapkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya, saudara. Coba kita lihat dulu ya, saudara. Markus 14 ayat 27. Markus 14 ayat 27, nanti kita lompat ayat 29 sampai ayat 31. Ya. Jadi sekali lagi, menjadi kuat dan berani dengan kekuatan kita sendiri itu tidak mungkin. Ya, kita bisa lihat di sini ya, Petrus menunjukkan kekuatan dan keberaniannya, tapi masalahnya berdiri atas kekuatannya. Perhatikan Markus 14 ayat 27. Markus 14 ayat 27. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Lalu ayat 29 langsung kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak, kata Petrus. Ya. Lalu ayat 30. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu apa lagi yang disampaikan oleh Petrus di ayat 31? Di ayat 31 Petrus bilang begini, tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Petrus bilang yang lain boleh tergoncang imannya, saya tidak. Bahkan lebih bersungguh-sungguh dia bilang, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Ini omongan Petrus, saudara. Ya. Ini omongan Petrus yang penuh dengan keberanian yang luar biasa. Tapi masalahnya berdiri atas kekuatannya, saudara. Bukan berdiri di atas kekuatan Tuhan. Ya. Bahkan yang lain pun berkata demikian. Coba lompat di ayat 50. Coba. Markus 15 ayat 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Padahal sebelumnya, saudara, Petrus tuh yang pimpin ngomong, yang lain boleh tergoncang imannya, saya tidak. Petrus yang bilang, ya, meskipun saya harus mati, saya tidak takut. Petrus bilang. Petrus menunjukkan keberaniannya, saudara, yang berdiri atas kekuatannya, sehingga saudara mempengaruhi murid-murid yang lain untuk bicara hal yang sama, untuk berjanji hal yang sama. Tapi kenyataannya di Getsemani kabur semua waktu orang datang tangkap Yesus waktu itu, saudara. Jadi kalau bicara tentang be strong and courageous atau berani, menjadi kuat dan berani, saudara, ya, ini perlu kita perhatikan bersama-sama. Itu hanya bisa kalau kita di dalam Tuhan. Kalau tidak di dalam Tuhan, selesai kita. Ya, yang ada bukan berani, yang ada tuh takut, saudara. Perempuan baru tanya Petrus waktu itu, engkau salah satu dari mereka? Petrus menyangkalkan, bukan, saya tidak, saya bukan. Padahal sebelumnya bilang apa? Saya berjanji, yang lain boleh tergoncang imannya, saya tidak. Nah, ini menarik, saudara. Jadi penting untuk semua kita, ya saudara, menjadi kuat dan berani kalau kita di dalam Tuhan. Karena di luar Tuhan, saudara, kita tidak bisa apa-apa. Kok Alkitab sudah bilang ulang-ulang, nah, ya, Alkitab sudah bilang ulang-ulang bahwa manusia itu sama ke uap, nah. Iya toh, di dalam Yakobus pasal 4 ayat 14 tuh, kan hidup manusia itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Lalu di dalam Mazmur bilang, Mazmur 103 ayat 15 sampai 17 bilang hidup manusia itu seperti rumput, nah. Kita semua ini terbatas, lemah, kita butuh Tuhan, saudara.
Ya, coba dulu Mazmur 103 ayat 15 sampai ayat 17. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Ayat 16, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. 17, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dari ayat 15 sampai ayat 17, ya saudara, ayat ini sedang menunjukkan kepada kita perbedaan manusia dan Tuhan. Kita manusia itu lemah, kita ini manusia lemah. Kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Amin, kok saudara? Kita butuh Tuhan dalam hidup ini, saudara. Tapi Alkitab bilang di ayat 17, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kita butuh Tuhan, saudara, dalam hidup ini. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Itu bedanya kita dengan Tuhan. Kita terbatas, Tuhan tak terbatas. Nah, kita yang terbatas harus bergantung kepada Tuhan yang tak terbatas oleh ruang, jarak, dan waktu, saudara. Kita memang harus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Bahkan Yesaya 40 ayat 7. Yesaya 40 ayat 7 bilang begini, saudara, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Ini menunjukkan saudara kita tidak selevel dengan Tuhan. Nah, kalau kita sudah tahu kita tidak selevel dengan Tuhan, kita ciptaan, Dia pencipta, kita yang ciptaan ini bergantung di Tuhan, saudara. Amin. Bergantung di Tuhan sepenuhnya. Tanpa Dia kita tidak bisa apa-apa. Mau menjadi orang yang kuat dan berani bagaimana kalau kita tidak andalkan Tuhan. Mau menjadi orang yang kuat dan berani bagaimana, saudara? Berani memberitakan Injil, berani menyatakan kebenaran, berani berkata tidak terhadap dosa. Mau bagaimana, saudara, kalau kita tidak di dalam Tuhan? Tidak bisa. Untuk bisa kuat dan berani itu hanya mungkin, saudara, kalau kita di dalam Tuhan. Nah, kembali kepada pembacaan kita dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-6, ya. Yosua pasal 1 ayat yang ke-6, di sini kita bisa melihat, saudara, ya, ada be strong and courageous, saudara, di ayat ini, saudara, ya. Terdapat di ayat 6, di ayat 9 tuh ada tema ini, saudara. Sebetulnya natsnya, ya. Tema kaum muda nasional itu natsnya diberikan di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6 dan mirip semua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dalam Alkitab bahasa Inggris New American Standard Bible atau New International Version, dia menggunakan kata yang sama, saudara. Be strong and courageous, saudara. Menjadi kuat dan berani, saudara, diberkati oleh Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa kuat dan berani? Ya, tetap di dalam Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan, kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita bukan menjadi orang yang berani. Mungkin hanya berani di mulut, berani ngomong ke Petrus begitu tuh, tapi pada kenyataannya ya takut karena memang tidak di dalam Tuhan, saudara. Tapi waktu Roh Kudus, ya, pimpin dia, saudara, sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat tanpa takut, saudara, bersoal jawab dengan banyak orang, saudara, dia tidak takut, saudara. Memang beda. Kalau ngomong asal ngomong, ya, berdiri atas kekuatan sendiri hancur. Tapi kalau di dalam Tuhan itu beda. Ya, kita kuat dan berani menghadapi apapun. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan. Berkaitan dengan Yosua pasal 1 ayat yang ke-6, saudara, ya, tentu di ayat yang ke-6 di sini dikatakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Di ayat 6 bilang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di ayat yang ke-5 sebelumnya bilang seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Saudara diberkati oleh Tuhan. Tema ini, saudara, menjadi kuat dan berani itu ada kaitannya, khusus di ayat yang ke-6. Ada kaitannya, saudara, dengan ayat yang ke-5 yang bicara tentang penyertaan Tuhan. Amin, saudara. Be strong and courageous itu sangat berkaitan dengan penyertaan Tuhan, saudara. Karena tanpa penyertaan Tuhan, tidak bisa, saudara. Yosua yang menjalani satu perintah yang sungguh luar biasa yang harus dia lakukan. Karena kita tahu bersama bahwa Yosua ini menggantikan posisi Musa, saudara. Musa itu pemimpin hebat. Alkitab bilang Musa itu beromong dengan Tuhan muka dengan muka, saudara. Sedangkan Yosua ini hanyalah abdi Musa, hanyalah pelayan, hanyalah pembantu Musa. Lalu setelah Musa mati, Tuhan berfirman, Yosua kamu yang pimpin bangsa Israel. Itu tidak mudah loh, saudara.
Karena dia bukan pimpin bangsa yang dengar-dengaran. Dia bukan pimpin bangsa yang, pokoknya kalau pemimpin omong mereka ikut semua. Ya tidak, saudara. Dia bersama-sama dengan Musa dan dia lihat, ya saudara, bagaimana bangsa Israel itu tukang melawan Tuhan. Bagaimana bangsa Israel itu menyembah berhala. Bagaimana bangsa Israel itu suka melawan pemimpin. Nah setelah Musa mati, ya saudara, dia yang harus pimpin. Tentu, ini ada rasa berat yang luar biasa. Pimpin bangsa Israel kurang lebih 2-3 juta orang, saudara. Ya, dia pimpin bangsa Israel. Nah itu kan bukan jumlah yang sedikit. Pimpin youth yang baru begini, saya dengan teens, pusing saudara. Masing-masing dengan persoalannya masing-masing. Pimpin jemaat aja pusing, karena jemaat 5 dengan 5 masalah. Jemaat 10 dengan 10 masalah. Nah ini pimpin begini banyak. Kalau dengar-dengaran baik, masalahnya tidak dengar-dengaran saudara. Kalau mereka susah berteriak Tuhan tolong dan Tuhan tolong. Tapi kalau mereka sudah nyaman, sudah rasa enak saudara, mulai lagi menyembah berhala, mulai lagi melawan pemimpin. Itulah siklus yang terjadi saudara. Ya, kalau bicara tentang bangsa Israel. Nah dia harus pimpin ini bangsa, kan tidak mudah saudara untuk pimpin. Belum lagi dia punya usia kalau tidak salah sekitar 80 sampai 85 karena dia dan Kaleb itu bestie. Ya. Besti, ya seumuran begitu. Alkitab memberikan keterangan umur Kaleb waktu itu 85 tahun. Jadi bisa jadi umurnya sekitar 80 sampai 85 tahun dalam pimpin ini bangsa Israel. Itu kan tidak mudah. Tidak mudah saudara untuk memimpin bangsa Israel. Ada tekanan tersendiri saudara bagi Yosua. Sehingga Tuhan bilang kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Memang ini tidak mudah. Tapi di ayat 5 bilang saudara bahwa aku menyertai kamu seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai kamu Yosua. Menjadi kuat dan berani, menjadi kuat dan berani saudara itu sangat berkaitan dengan penyertaan Tuhan. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan, repot saudara, bagaimana kita bisa kuat menghadapi tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Susah saudara. Pimpin bangsa Israel, bangsa yang Alkitab bilang bangsa yang tegar tengkuk. Ulangan 9 ayat yang ke-6 bilang kan ini bangsa yang tegar tengkuk. Coba Ulangan pasal 9 ayat yang ke-6. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bangsa yang tukang melawan. Bagi Yosua sekarang di penggiliran menggantikan Musa tidak mudah. Dan Tuhan tahu itu. Tuhan tahu perjalanannya tidak mudah nih Yosua pimpin bangsa Israel. Sehingga Tuhan bilang ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sesuai dengan tema besar kita. Nanti sepanjang bulan ini kita akan bahas tema ini. Tidak mudah saudara. Yosua menggantikan Musa lagi, pemimpin yang hebat. Ini kan pasti dalam kepemimpinan Yosua ada yang membeda-bedakan. Begitu, lu kayaknya dengan Musa beda kelas. Ya, itu kan juga tekanan tersendiri bagi seorang leader, begitu toh. Mesti pimpin orang lalu coba itu orang ikut semua baik, tidak melawan baik, tidak membeda-bedakan antara Musa dan Yosua baik. Ini mereka pasti membeda-bedakan. Kamu tidak sama seperti Musa. Musa tuh beda, Musa tuh luar biasa. Padahal mereka cuma lawan Musa. Tapi mungkin saja hal itu terjadi. Ya, Keluaran 33 ayat 11 bilang begini. Keluaran 3 ayat 11 bilang begini, Musa, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Saudara lihat, Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Nah sekarang dia ganti, ini Musa nih yang luar biasa. Pasti ada beban tersendiri saudara bagi seorang Yosua. Ini bagaimana nih pimpin ini bangsa Israel yang keras kepala ini. Belum lagi lawan bangsa-bangsa yang lain ya, bangsa-bangsa Kanaan yang lebih besar, lebih kuat dari bangsa Israel. Itu kan susah saudara. Contoh dia memulai dari mana saudara? Ya susah. Tapi Tuhan bilang, be strong and courageous. Menjadi kuat dan berani. Kamu harus kuat, kamu harus berani. Tapi di ayat 5 dia mulai dengan penyertaan Tuhan. Dia mulai dengan seperti aku menyertai Musa, demikian pula aku menyertai kamu Yosua. Artinya begini saudara, seperti yang saya bilang tadi, bahwa tema kita menjadi kuat dan berani itu tidak bisa dilepaskan dari penyertaan Tuhan. Di bagian yang pertama yang kita bahas ini di ayat yang ke-6. Karena kita akan bahas ayat 6, ayat 7, 8 dan ayat 9.
ya dalam 3 minggu ini saudara. Masih di bagian yang sama akan kita bahas nanti di minggu depan. Hari ini kita cuma bahas di ayat yang ke-6 saudara. Supaya kita paham benar apa yang dialami oleh Yosua itu tekanannya berat saudara. Saya tidak tahu pernahkah adik-adik pernah mengalami tekanan yang berat seperti itu? Ataukah ada pergumulan tertentu, masalah tertentu yang adik-adik sedang pikirkan, sedang doakan dan ini kayaknya berat dan hampir-hampir mau berhenti berdoa, hampir-hampir tidak mau ibadah. Kayaknya saya ingin menyerah. Ayo bangkit, jangan menyerah. Tuhan di pihakmu, Tuhan menyertai kamu. Amin saudara. Memang benar saudara. Janji penyertaan Tuhan itu untuk Yosua. Tapi tak berarti Yosua diam-diam. Kalau saudara baca Yosua pasal 1 kalau tidak salah ayat 11. Di ayat 11 bilang begini. Yosua pasal 1 ayat 11. Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Coba ayat 10 dulu. Baru ayat 11. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Katanya ayat 11. Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu. Di ayat 1 sampai ayat yang ke-9 saudara lihat. Tuhan bicara di situ. Aku menyertai kamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu ini dan itu. Tapi mulai masuk di ayat 10-11. Dia mulai melakukan bagiannya. Benar saudara bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita orang-orang muda. Tapi tak berarti kita pasif. Dari ayat 10 itu kita lihat. Bahwa Yosua langsung ya membuat perintah. Mengatur segala sesuatu. Ya saudara. Itu maksudnya mau menunjukkan kepada kita bahwa bagian Yosua lakukan. Ya bagian Tuhan soal menyertai itu pasti. Janji Tuhan itu kan ya dan amin. Dia bukan manusia sehingga ia berdusta. Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Tapi tak berarti kita pasif. Jangan jadi anak-anak muda yang pasif dong. Benar Tuhan menyertai. Masa depan Tuhan siapkan. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Lalu kamu cuma tidur-tidur. Tidak bisa. Kasih masuk lamaran sebanyak mungkin. Bagi yang sudah selesai kuliah. Kasih masuk lamaran. Anda kalau tidak melangkah. Anda tidak akan lihat penyertaan Tuhan. Berani melangkah saudara, Anda akan lihat penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Dulu waktu paket mau pindah, mau tinggal di BTN maksudnya, masih di Oipura itu kan pergumulan berat untuk mau pindah. Hitung-hitungan dulu masih kerja, gajinya berapa, pokoknya hitung-hitungan macam-macam. Semua pindah tuh sebenarnya lama saudara. Mau pindah tuh lama tapi karena hitung kali bagi, ini karena mana per bulannya bagaimana, ya toh. Ini kita bisa makan ke sana, beli pulsa listrik bisa tidak, beli pulsa listrik. Bisa beli air tidak, air tangki ini bisa tidak. Bisa makan minum tidak sehari-hari. Kita banyak pikir dan akhirnya kita tidak melangkah apa-apa dan kita tidak lihat penyertaan Tuhan. Karena memang terlalu banyak pikir hitung kali bagi. Boleh hitung kali bagi itu boleh. Kita hitung, pikirkan baik-baik, pas kita jalan. Tapi maksudnya kita hanya habiskan waktu dengan kali bagi ini mau maju atau tidak, mau tinggal sendiri atau tidak. Sampai pada akhirnya terakhir kita hanya di tempat. 2 bulan cuma di tempat hanya pikir kali bagi, tidak melangkah. Tapi waktu kami dengan iman berani melangkah untuk tinggal sendiri. Ya, paket lihat bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna, tidak pernah kurang sampai ini hari. Ada-ada saja Tuhan pun pertolongan. Maksudnya begini saudara, benar bahwa Tuhan menyertai kita saudara. Dan kalau Tuhan menyertai kita, itu akan menolong kita untuk melangkah dalam hidup ini dengan keberanian. Dengan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Kita tidak perlu takut saudara. Ya toh? Tapi juga jangan salah mengerti, Tuhan menyertai lalu diam. Tuhan menyertai lalu tidur-tidur. Lalu bilang, kayaknya masa depan ini akan luar biasa Tuhan bukakan ya. Makin menyala masa depan saya. Lu hanya habis di main game, ya toh. Tidur jam 12, jam 2 baru dia tidur. Dia bangun jam 2 kembali. Tapi pikir bilang beta yakin akan ada masa depan. Lu security pun orang tolak. Lu buka pagar saja orang tidak mau pakai kamu, orang pemalas begitu. Tuhan juga tidak suka orang pemalas. Amin kok. Murid-murid yang Tuhan panggil semua itu ada kerja. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, ya toh itu dong tuh. Penjala ikan. Baru Yesus bilang, ikutlah aku jadikan kamu bukan lagi penjala ikan tapi penjala manusia. Matius atau Lewi itu ada duduk di rumah cukai. Bukan dia ada duduk tengah main game. Tidak ada di situ saudara. Kalau lu main game itu game menghasilkan baik. Tapi kebanyakan itu tidak menghasilkan. Hanya bikin habis pulsa data. Saudara. Yang harusnya kamu pakai itu pulsa data. Cari dosen supaya skripsimu selesai. Tapi kamu pakai itu pulsa data hanya tahu main game dan
WA orang pu anak nona. Hanya habis di WA tidak ada kejelasan sama sekali. Tidak ada kejelasan. Semua suram. Bikin habis pulsa. Saya tahu kalau dia sudah ada di lutut dia sudah bergerak sedikit jampi di dia. Bicara di lain. Tapi dia kikar mana kita mau paksa. Pokoknya dia. Ocong. Lu hanya kasih habis waktu antar jemput beli nasi goreng sampai di Oisau sana tidak ada kejelasan sama sekali ya. Buang-buang uang, tenagamu habis. Jadi begitu saudara diberkati oleh Tuhan. Penting bagi kita untuk memahami saudara bagian ini. Be strong and courageous saudara. Menjadi kuat dan berani itu hanya mungkin saudara kalau kita di dalam Tuhan ya. Kalau di luar Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Anak muda harus kuat, anak muda harus berani saudara. Berani memberitakan Injil, berani untuk berkata tidak terhadap dosa, berani untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Anak muda harus begitu. Ya, jangan takut saudara. Karena sekali lagi saudara, menjadi kuat dan berani itu berkaitan dengan yang namanya penyertaan Tuhan. Amin saudara, tidak ada yang lebih membahagiakan selain Tuhan menyertai setiap perjalanan hidup kita. Amin. Saya tidak tahu adik-adik mungkin ada yang cari kerja, mungkin ada yang sedang kuliah, ada dalam proses-proses tertentu. Nikmati proses itu dan tetap kuat. Amin. Paket ini kan kasih kuat adik-adik tuh semangat. Ya tuh semangat kuliah, pokoknya Kak Kristin harus semangat ya tuh misalnya. Ya tuh Kakak siapa lah, Kakak Sela waktu itu semangat, ke Uni semangat supaya cepat wisuda. Ternyata sangat gampang. Semua semester 5 nih beta juga pusing. Wih paket pusing. Paket mau urus konser kok, mau urus rakerda kok, mau urus ada namanya hagai lagi kok. Itu paket panitia semua. Atau mau kuliah. Belum lagi tugas yang satu kali kuliah itu langsung tugas. Tidak pakai lama, langsung tugas. Misalnya hari kuliah atau Senin kuliah, tugas. Selasa kuliah, tugas langsung. Nah, itu tugas untuk ngeri semua saudara. Cukup pusing, cukup berat. Tapi motivasi diri sendiri, jangan berhenti. Dulu kan kamu rindu toh harus bisa sekolah pendeta. Sekarang sekolah nih semangat. Motivasi diri sendiri. Bahkan ada adik-adik yang bilang, paket semangat. Doanya bilang semangat sama. Itu bikin beta juga kuat. Oh iya biar harus semangat. Kanita bilang semangat paket. Semangat juga gitu. Itu bikin saya juga akhirnya dapat kekuatan dari teman-teman begitu. Ya itulah kalau ada komunitas yang baik tuh begitu. Kalau komunitas tidak baik ya susah. Tidak akan membantu kita naik, malah turun. Tapi komunitas yang baik itu akan bantu kita untuk naik. Amin saudara, selama ini paket yang kasih kuat, terus sekarang paket butuh adik-adik kasih kuat. Supaya semua tugas tanggung jawab bisa diselesaikan dengan baik ya. Semester-semester awal mah biasa, mulai masuk semester ini nih repot. 5, asin masuk 6 itu repot saudara. Banyak tugas, banyak hal yang harus dikerjakan. Tapi Tuhan tolong supaya tetap kuat ya. Jangan menyerah, selesaikan kuliah dengan baik. Ini tujuannya untuk kepentingan pelayanan ke depan ya. Jadi adik-adik jangan menyerah dalam hidup ini, tetap kuat, tetap semangat. Jangan bilang bahwa ini masalah nih, beta hadapi pasti hancurkan, beta pasti mati, beta pasti selesai. Jangan begitu, mati di tangan Tuhan. Mau mati kapanpun urusan Tuhan. Kita masih ada di dunia, kita masih diizinkan menjalani hidup. Berat. Ada proses. Tapi bersama Tuhan kita bisa, bersama Tuhan kita mampu. Kita bangkit berdiri, Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 dalam hitungan yang ketiga kita sama-sama baca 1, 2 dan 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tetap kuat, tetap semangat saudara dalam menjalani hidup ini. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita berjalan sendiri. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.